Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء-الدين النقشبندي والشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan taufiknya untuk kita sehingga kita bisa istiqamah dalam jalan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji dalam 1 jam ke depan semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Kita masih dalam pembahasan tentang babul qasmi. Wa an Urwata radhiyallahu anhu qala. Qalat wasdawuh sapa Aisyah radhiyallahu anha, ya bena ukhti, he anak lanange dulur wadonku, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la yufaddilu, ora ngutamaaken sapa Rasulullah ba'dana ing sebagiane kita ala ba'din ing atase sebagian kang weneh fil qasmi ing dalam qasam, ing dalam giliran mabit min muksihi saking netepe Kanjeng Nabi indana ing dalam ngersane kita. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku qalla setitik apa yaumun dina illa wa huwa kejaba lan utawi Kanjeng Nabi iku yatufu mubeng,
yatruku ngetuk pintu alaina ing atase kita jami'an halih sekabehane. Fayadnu nuli nyedak mingkul limra'atin saking saben-saben wadon utawa garwane min ghairi masisin saking tanpa jima. Hatta ya belugha sehingga tumeka allati ing wadon huwa kang utawi Kanjeng Nabi iku yaumuha tinane allati fayabitu nuli nginep sapa Kanjeng Nabi indaha ing dalem ngersane allati rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wal lafdhu lahu wa sahhahahu al-Hakim. Wali Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza shalla tatkalane wis salat sapa Rasulullah al-asra ing salat asar daranuli mupeng sapa Rasulullah ala nisaihi ing atase pira-pira garwane Kanjeng Nabi summa yadnunuli nyedak minhunna sangking nisaihi al-haditha terus nasira ing hadis. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari sahabat Urwah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata kepadanya, wahai anak saudara perempuanku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengutamakan sebagian kami atas sebagian yang lain. Artinya sebagian istrinya pada sebagian yang lain dalam masalah qasam, yaitu tinggalnya Nabi pada kami. Wa kana qalla yauman, dan sedikit hari kecuali Nabi itu, artinya hampir setiap hari Nabi itu berkeliling mengetuk pintu kami semuanya, kemudian mendekat pada setiap istrinya tanpa ada hubungan suami istri, sehingga kemudian sampai kepada istri yang pada hari itu Nabi gilirannya di situ, kemudian Nabi menginap pada istrinya tersebut. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa lafdhu lahu wa sahhahahul Hakim. Kemudian diriwayatkan yang untuk lafadz Muslimnya dari Aisyah, bahwa Aisyah mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan sholat asar, maka beliau itu berkeliling pada istri-istrinya dan mendekat pada mereka. Al-Hadis. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi itu adil dalam masalah qasam, yaitu dalam masalah menggilir istrinya dalam mabitnya. Itu beliau menyamaratakan. Ini pengakuan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri beliau. Beliau mengatakan bahwa dalam masalah mabit qasam kemarin apa? Pembagian untuk mabit, untuk menginapnya. Bahwa dalam masalah itu kan harus adil, harus sama. Yang kita sampaikan kemarin yang harus adil dalam qasam atau mabit, dan yang kedua dalam masalah nafaqah wajibah. Bukan dalam cinta yang ada di dalam hati, itu tidak diwajibkan untuk menyamaratakan, karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk menyamaratakan rasa cintanya di dalam hati kepada banyak orang. Nah, selalu ada yang lebih dicintai daripada yang lainnya. Nah, di sini dinyatakan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Nabi itu tidak mengutamakan sebagian kami, para istri-istrinya, atas sebagian yang lain dalam hal apa? Dalam hal al-qasam, dalam hal mabit, semuanya disamaratakan. Karena memang itu merupakan kewajiban bagi seorang suami yang berpoligami untuk menyamaratakan mabitnya atas istri-istrinya. Kalau yang satu hari, yang lain juga satu hari.
atau 1 malam, yang lain 1 malam. Kalau yang satu itu 2 malam, yang lain juga 2 malam. Yang satu 1 minggu, yang lain juga 1 minggu. Harus sama di antara istri-istrinya. Dan ini adalah statement dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan tentang qasamnya. Kemudian beliau juga menceritakan tentang bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para istrinya. Beliau menceritakan bahwa ketika beliau telah melaksanakan sholat asar di sore hari, kemudian beliau mendatangi istrinya satu persatu. Mendatangi istrinya satu persatu, mengucapkan salam kepadanya, mengetuk pintu, mengucapkan salam kepada istri-istrinya, bertanya mungkin ada hajat yang perlu disampaikan kepada Nabi, ditanya satu persatu. Satu persatu dari satu pintu ke pintu yang lainnya dari istri-istrinya tersebut. Ini menunjukkan ketawadhuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau seorang pribadi yang mutawadhi, yang rendah hati. Meskipun beliau itu adalah Rasulullah, meskipun beliau itu adalah Nabiullah, Habibullah, beliau itu adalah makhluk yang paling mulia secara mutlak. Tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, beliau bersikap rendah hati terhadap semua orang, termasuk kepada istri-istrinya. Beliau berusaha, atau beliau menunjukkan akhlak mulia, sikap lemah lembutnya, sikap baiknya terhadap istri-istrinya, sikap rendah hatinya terhadap istri-istrinya dengan cara seperti itu. Kalau sore beliau kemudian datang kepada istrinya, mengucapkan salam kepadanya, kemudian bertanya apa ada keperluan yang ingin disampaikan kepada Nabi, sampai kemudian Nabi sampai kepada istri yang hari itu gilirannya. Jadi satu persatu semuanya, bukan hanya yang gilirannya saja, tetapi semua istrinya setiap hari disapa, setiap hari diului salam, didatangi, ditanya tentang kabarnya, baru kemudian terakhir di istri yang hari itu adalah giliran Nabi untuk bersamanya. Baru Nabi kemudian menginap di tempat istri yang sampai pada gilirannya. Itu ketawaduan, cermin ketawaduan dan kelemah lembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri-istrinya. Tetapi hanya sekedar itu, sekadar menyapa, kemudian mengungkapkan kasih sayangnya terhadap istrinya, cintanya terhadap istrinya dengan sapaan dan seterusnya, kemudian tanpa ada melakukan hubungan suami istri dan lain-lain, itu tidak, hanya menunjukkan sikap baiknya, perhatiannya kepada istri, menunjukkan bahwa suami itu memperhatikan istrinya. Setelah itu mabitnya ya di tempat yang memang gilirannya. Hadirin rahimakumullah. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, ya. Bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh seorang suami terhadap istri-istrinya. Berbuat baik, bersikap baik, tawadhu, rendah hati, itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh para suami kepada istri-istrinya. Karena kebanyakan para suami, dia merasa lebih baik dari istrinya, sehingga enggan dia untuk menyapa atau mengucapkan salam kepada istri-istrinya. Wa an Aisyata, kita lanjutkan. Wa an Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Rasulullah iku yas'alu, takon sapa Rasulullah fi maradhihi, ing dalem sakite Kanjeng Nabi, alladzi kang mata kang mati sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem alladzi.
Aina iku ing dalem endi ana utawi ingsun ghadan ing dalem waktu sesuk. Yuridu ngarepaken sapa Kanjeng Nabi yauma Aisyata dinane Aisyah. Fa'adzina nuli aweh izin lahu maring Kanjeng Nabi sapa azwajuhu pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Yakunu ana haitsu syaa sapa Kanjeng Nabi haitsu syaa sekirane ngersakaken sapa Kanjeng Nabi. Fakana mongko ana sapa Kanjeng Nabi fi baiti Aisyata ing dalam omahe Aisyah muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu bertanya atau Rasulullah meminta atau bertanya di sini ya. Bertanya kepada istri-istrinya. Di mana saya besok? Artinya di sini beliau melakukan itu, bertanya itu tatkala beliau sakit menjelang wafatnya. Yang dari sakit itu kemudian Nabi wafat. Ketika Nabi sedang sakit menjelang wafatnya, Nabi bertanya kepada istri-istrinya. Pertanyaan ini sebenarnya tujuannya adalah meminta izin kepada istri-istrinya yang lainnya agar beliau bisa menetap di hari-hari terakhirnya, di hari-hari sakitnya, menetap di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu maksud dari pertanyaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aina ana ghadan? Di mana saya besok? Artinya besok itu beliau berada di rumah Sayyidah Aisyah dan beliau minta gilirannya di Sayyidah Aisyah dan beliau meminta kepada para istri-istrinya agar memberikan hari-hari mereka, hari-hari yang giliran mereka diberikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha karena Nabi sedang sakit dan beliau ingin berkehendak untuk berkehendak untuk menetap di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian istri-istri Nabi itu memberikan izin. Artinya mereka menghibahkan, memberikan giliran mereka masing-masing kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan kemudian Nabi tinggal di rumah Sayyidah Aisyah. Karena itulah maka Nabi kemudian makamnya ada di dalam kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi menjelang wafatnya di saat sakit, memang beliau meminta izin kepada para istrinya untuk bisa menetap di rumah Sayyidah Aisyah. Agar para istrinya yang lain merelakan. Karena kan semestinya di hari normal kan Nabi menggilir istrinya dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Tetapi di saat sakit Nabi kemudian meminta mereka untuk menghibahkan gilirannya masing-masing kepada Sayyidah Aisyah. Dan disetujui, diizinkan oleh mereka. Kemudian beliau tinggal di rumah Sayyidah Aisyah sampai dengan wafat beliau. Ketika wafat, maka beliau dimakamkan di tempat itu juga karena seorang Nabi dimakamkan di tempat meninggalnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya yudfanuna haitsu yamutun. Para nabi itu dikuburkan di tempat di mana mereka meninggal dunia. Ketika itu sempat terjadi perselisihan di antara para sahabat tentang tempat pemakaman Nabi. Sebagian ada yang berpendapat Nabi dimakamkan di tempat kelahirannya saja, di Makkah. Sama dengan Nabi Ismail alaihissalam dimakamkan di sana, di Makkah. Sebagian para sahabat berpendapat dimakamkan di Madinah saja. Sebagian lagi berpendapat dimakamkan di Baitul Maqdis saja.
karena di sana ada makam para nabi, para leluhur Rasulullah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi banyak yang dimakamkan di sana. Maka dipindahkan saja di sana, dimakamkan di sana. Di saat itu Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian membacakan hadis Nabi, al-anbiya'u yudfanuna haitsu yamutun. Sehingga semuanya diam, semuanya mengikuti apa yang disampaikan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau kemudian dimakamkan di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau memang di hari-hari terakhir beliau itu menetapnya di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan bahwa boleh bagi seorang suami misalnya meminta kepada istri-istri yang lainnya agar menghibahkan atau memberikan qasamnya atau bagian mabitnya kepada salah satu dari mereka. Itu diperbolehkan. Apabila diberi izin, maka berarti sudah gugur. Tapi kalau istrinya nggak memberikan izin, ya tetap dia harus melakukan qasam secara adil. Kalau suami misalnya seseorang memiliki istri 4, kemudian bilang kepada 3 istrinya, saya tolong diberikan qasam kalian kepada si fulanah misalnya. Kemudian mereka memberi izin, maka boleh bagi suami untuk kemudian menetap di rumah istri yang tadi telah diberi qasam oleh 3 istri yang lainnya. Itu diperbolehkan karena ada izin. Tapi kalau nggak ada izin dari semua istrinya, misalnya bahkan saya nggak boleh dikasihkan dia, pokoknya harus tetap seperti biasa, harus adil, harus sama, maka ya suami tetap harus menyamaratakan di antara istri-istrinya. Tapi jika istrinya diminta atau tidak diminta, kalau ini kan diminta oleh Nabi akan memberikan qasamnya kepada Sayyidah Aisyah, dan mereka menyetujui. Itu diminta. Kalaupun tidak diminta, kayak kemarin Saudah bintu Zam'ah, karena beliau sudah tua, istri Nabi sudah tua, kemudian beliau khawatir Nabi nanti akan menceraikan dia. Kemudian Saudah memberikan qasamnya kepada Sayyidah Aisyah, agar nanti di waktu gilirannya Saudah itu dipakai oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu secara sukarela, tidak diminta, dia memberikannya. Kalau di sini diminta oleh Nabi, kemudian semua memberikan izin. Karena memang Nabi dalam kondisi ketika itu sedang sakit. Wa anha artinya sudah gugur. Kalau sudah diberikan sudah gugur, nggak harus nanti diqadha, misalnya ditambah yang lainnya, enggak, karena ini sudah diberikan kepada salah satu istrinya, yaitu dalam hal ini Sayyidah Aisyah. Wa anha lan saking Aisyah radhiyallahu anha qalat was dawuh sapa Aisyah, kana was ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza arada tatkalane ngarepaken sapa Rasulullah safaran ing lelungan, aqra'a mongko ngundi sapa Kanjeng Nabi baina nisaihi ing dalem antarane pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Fa ayatuhunna mongko endi-endi nisaihi iku kharaja metu apa sahmuha bagiane ayyatuhunna, kharaja mongko metu sapa Kanjeng Nabi biha kelawan ayyatuhunna kharaja sahmuha ma'ahu sartane Kanjeng Nabi muttafaqun alaihi.
Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika beliau menginginkan bepergian, maka beliau itu mengundi, membuat undian antara istri-istrinya. Mana yang keluar bagiannya, namanya, maka Nabi kemudian bepergian bersama istrinya tersebut. Jadi ini jika Nabi menghendaki keluar melakukan bepergian jauh bersama istrinya. Karena kan nggak mungkin kalau istrinya banyak, nggak mungkin dibawa bareng-bareng dalam bepergian jauh. Nah, bepergian jauh di sini jika Nabi menghendaki membawa istri. Jika nggak menghendaki membawa istri, ya nggak perlu ada qur'ah, nggak perlu ada undian, berangkat saja. Tetapi jika Nabi menghendaki membawa salah satu dari istrinya, maka yang dilakukan adalah qur'ah, undian. Jadi dibuat, kalau sekarang dibuat ditulis nama-namanya, kemudian dikocok, kemudian diambil satu. Siapa yang keluar namanya? Nah, jika yang keluar Aisyah, maka berarti Aisyah yang ikut bepergian. Jika yang keluar istrinya yang lainnya, maka istri yang lainnya yang ikut bersama Nabi dalam bepergian. Itu untuk keadilan. Nah, itu untuk dalam rangka keadilan. Karena kalau nggak diundi, nggak ada pengundian, nanti istri yang lainnya akan marry, akan iri. Kok yang diajak itu saja, saya nggak pernah diajak untuk bepergian. Nah, karena itulah maka di sini diadakan qur'ah, yaitu pengundian. Siapa yang namanya keluar itu yang diajak untuk bepergian. Nah, tidak disyaratkan seorang suami bepergian membawa istri, enggak. Ini seandainya menghendaki untuk membawa istri, maka dilakukan pengundian. Tapi kalau misalnya nggak menghendaki, pengen pergi sendiri, ya pergi saja sendiri, tidak perlu ada qur'ah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Jadi ini tata caranya ketika bepergian jauh untuk membawa istri. Wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajlid, aja nyambuk sapa ahadukum salah siji sira kabeh imra'atahu ing bojo wadone ahadukum jaldal abdi kelawan nyambuke kawula. Rawahul Bukhari. Ini tentang akhlak, ya, tentang akhlak. Janganlah salah seorang di antara kalian itu mencambuk istrinya seperti dia mencambuk budaknya, hamba sahayanya. Hadirin rahimakumullah, kita pernah berbicara tentang masalah ini di awal, bahwa dalam rangka untuk mendidik anak atau mendidik istri itu diperbolehkan seorang suami atau orang tua untuk memukul anaknya atau memukul istrinya. Tetapi pukulan yang dimaksud di sini adalah pukulan yang mendidik, bukan pukulan pada wajah, bukan pukulan yang melukai, yang membuat berdarah-darah atau sampai lebam, sampai bocor semua. Tidak seperti itu. Bukan pukulan yang seperti itu, tetapi pukulan yang mendidik, yang tidak menyakitkan, yang tidak secara fisik itu tidak membuat dia sakit. Karena pukulan yang dimaksudkan di sini adalah untuk mendidik istrinya tersebut. Misalnya istrinya nggak mau taat, atau misalnya istrinya dia tidak mau sholat 5 waktu, maka dipukul, tetapi dengan pukulan yang mendidik. Misalnya dipukul dengan siwak, misalnya dipukul begini, atau dipukul betisnya misalnya, kan nggak membahayakan, tidak membahayakan kalau pakai siwak ini misalnya. Itu tidak pukulan yang mendidik itu.
bukan pukulan yang misalnya pakai tangannya begini misalnya, atau pakai batu atau pakai palu misalnya. Maka itu jelas apa? Itu jelas menyiksa, itu merusak, itu namanya menghajar, itu namanya memukul atas dasar kebencian. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan. Beda juga memukul hamba sahaya, budak, memukul amat dengan memukul istri, itu juga berbeda. Nah, artinya memukul istri harus lebih tidak membahayakan dibandingkan dengan memukul misalnya hamba sahayanya. Meskipun memukul hamba sahaya, budak laki-laki atau perempuan, itu juga harus dengan pukulan yang mendidik juga, tidak dalam rangka menyakiti fisiknya, merusak fisiknya, enggak. Apalagi memukul istrinya, maka itu harus lebih lunak, lebih dalam rangka untuk mendidiknya. Karena dalam lanjutan hadis ini di akhir itu dikatakan summa yujami'uha fi akhiril yaum. Jangan sampai seseorang misalnya menghajar istrinya sampai babak belur, kemudian malamnya dia menjimaknya. Nah, itu kan Pak, istri kalau sudah seperti itu, sudah dihajar mati-matian seperti itu, kira-kira ada enggak syahwat terhadap suaminya? Bisa hilang. Wong dia sudah babak belur, mukanya sudah misalnya benjut semua misalnya. Kemudian malamnya diajak untuk melakukan hubungan suami istri. Pasti istrinya akan menolak, dia tidak mau, bahkan enggak ada minat sama sekali terhadap suaminya yang berlaku kasar, keras kepada dirinya. Karena itu jangan dilakukan seperti itu oleh suami terhadap istri. Harus berakhlak dengan akhlak yang baik terhadap istrinya. Jadi seorang suami itu yang harus diingat oleh dia dalam hal pergaulannya dengan istri adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian itu dengan pergaulan yang baik. Itu yang harus selalu diingat oleh suami, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istri kalian dengan pergaulan yang baik. Berarti dengan tutur kata yang baik, yang sopan, yang lemah lembut. Jangan memukul, jangan melakukan KDRT, menendang dan sebagainya. Jangan mencaci dengan mulutnya. Kalau misalnya dia memberikan nasihat karena istrinya nusyus atau karena melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka menasihatinya dengan nasihat yang baik, bukan dengan mencaci makinya dengan lisan. Karena terkadang ada seorang suami yang menyebut istrinya dengan sebutan, dengan panggilan yang buruk, atau bahkan menyebutnya dengan binatang misalnya. Istrinya sendiri disebut sebagai dengan nama binatang, atau dengan cacian yang lainnya yang menyakitkan hatinya. Itu tidak semestinya dilakukan oleh suami kepada istrinya. Dia harus berlaku baik, berlaku lemah lembut, sopan, tawadhu, rendah hati kepada istri-istrinya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu yang harus diingat. Juga hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan aku, Nabi Muhammad, adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Di sini menunjukkan bahwa parameter atau ukuran kebaikan seorang laki-laki itu adalah pada istrinya.
Kalau kamu ingin mengetahui seberapa baik seorang laki-laki, maka tanyalah kepada istrinya. Nah, kalau istrinya itu mengatakan misalnya suami saya adalah laki-laki yang baik, maka berarti dia baik betulan. Tetapi apabila istrinya mengatakan suami saya jahat, suami saya nggak baik, maka berarti dia memang nggak baik betulan, nggak baik betulan. Karena sering kita kaum laki-laki juga perempuan, manusia kebanyakan itu baik kepada orang lain. Kalau kita ketemu tetangga kita baik, kalau ketemu teman kita baik dengan teman, baik dengan sahabat, baik dengan tetangga. Tetapi ternyata ketika di rumah dia nggak baik kepada istrinya. Maka sesungguhnya dia bukan orang baik. Nah, sesungguhnya dia bukan orang baik, berarti ketika dia melakukan kebaikan kepada tetangganya, kepada teman-temannya, itu bukan lillah, bukan karena Allah, tetapi karena sesuatu duniawi. Dia melakukan kebaikan kepada tetangga dan teman-temannya. Karena seandainya dia berbuat baik karena Allah, tentu dia juga akan berbuat baik kepada istrinya. Maka parameter kebaikan seorang laki-laki adalah apa kata istri terhadap komentar istri terhadap suaminya. Kalau istrinya mengatakan suamiku suami yang baik, maka memang dia orang baik. Tapi kalau istrinya suami saya orang nggak baik misalnya, maka memang dia memang betul-betul tidak baik. Hadirin rahimakumullah. Maka seorang suami hendaknya dia memegang prinsip ini, yaitu apa namanya, bahwa parameter kebaikan seorang laki-laki itu adalah terletak pada apa kata istrinya tentang dia, kebaikan dia terhadap istrinya. Nah, meskipun juga tidak mutlak, karena terkadang banyak istri yang menafikan kebaikan suaminya sudah baik dia bilang nggak baik dan sebagainya. Nah, ini lain hal ya, pengecualian kalau ada seorang istri yang suka mengingkari kebaikan-kebaikan dari suaminya. Jadi itu. Nah, kalau istri yang kemarin kita telah sampaikan bahwa istri itu yang harus dipegang adalah bahwa dia harus senantiasa mencari ridho dari suaminya. Oh, ini majelis yang lain ya, kita sampaikan dalam majelis yang lain ya, tadi malam ya. Bahwa seorang istri itu yang pertama yang harus diingat itu firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu yang harus ada dalam ingatan seorang istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, bagi istri-istrinya. Maka hendaknya seorang istri menjadikan suaminya sebagai pemimpinnya. Bagaimana seorang istri menjadikan suami sebagai pemimpin? Artinya dia harus menghormatinya, dia harus mentaatinya dalam hal-hal yang mubah, yang bukan maksiat. Dia harus memuliakannya. Namanya dia sebagai yang dipimpin. Memuliakan, menghormati, mengagungkan pemimpin di rumahnya. Kemudian dia harus bertanya, bermusyawarah tentang sesuatu hal yang ingin dia lakukan, memberitahukan kepada suaminya. Namanya dia seorang yang dipimpin oleh suaminya, maka suaminya harus mengetahui tentang apa yang dia lakukan. Dia izin kalau misalnya melakukan sesuatu kepada suaminya, karena suami sebagai pemimpin bagi dia. Nah, itu harus diingat oleh si istri, karena kalau tidak misalnya si istri mengambil alih posisi suaminya, istrinya jadi pemimpin dalam keluarga, suaminya diatur, kamu harus begini, harus begini, harus begini, hancurlah keluarga itu, karena suami harga dirinya akan hancur di depan istrinya, diremehkan, suaminya dihinakan, suaminya ditiadakan,
tidak dimintai izin dalam setiap perbuatan, maka suaminya ya akan pergi cari yang lain saja. Kalau istrinya kayak seperti itu, artinya akan hancur sebuah keluarga. Kebanyakan seperti itu. Kehancuran keluarga seringkali dimulai dari hal yang seperti ini. Si istri merasa lebih baik dari suaminya. Si istri merasa lebih pintar dari suaminya. Si istri merasa penghasilannya lebih besar dari suaminya. Si istri merasa nasabnya lebih baik dari nasab suaminya. Akhirnya apa? Diremehkan suaminya oleh istrinya, maka yang terjadi adalah kerusakan dalam rumah tangga. Nah, maka nggak boleh, istri harus menyadari dalam keluarga, meskipun di luar dia jadi menteri, meskipun di luar dia jadi kepala desa, meskipun di luar rumah dia jadi ketua PKK misalnya, tetapi ketika di rumah dia adalah dipimpin oleh seorang istri. Kemudian hadis yang tadi malam kita sebut, yaitu ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat al-jannah. Perempuan mana saja yang dia mati dalam kondisi suaminya ridho kepadanya. Suaminya mengatakan, ya, istri saya ini istri yang salihah, istri saya ini istri yang baik, maka perempuan itu akan masuk ke dalam surga. Maka seorang istri sepanjang hari, sepanjang waktunya, hendaknya dia berusaha untuk mendapatkan ridho dari suaminya. Berusaha untuk taat, berusaha untuk melayani apa yang diinginkannya oleh suaminya, jangan sampai membuat marah dari suaminya. Jika dia mendapatkan ridho suami, maka surga balasannya. Nah, ini apa namanya? Akhlak ya tentang dalam berkeluarga. Ini karena tadi kita bicara tentang tentang masalah memukul istri. Memukul meskipun ada dalam hal mendidik, tetapi bukan dengan kasar, keras yang bisa menyebabkan kerusakan. Bukan seperti itu. Sekarang banyak sekali KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kebanyakan yang jadi korbannya adalah istri. Jarang suami jadi korbannya. Kebanyakan adalah istri yang menjadi korban dari KDRT. Bahkan beberapa minggu, 2 minggu belakangan ini muncul berita yang sangat luar biasa. KDRT, seorang suami menghajar istrinya sampai masuk rumah sakit, kemudian anaknya justru dibunuhnya. Ada berita seperti itu. Kemudian di Jakarta, kemudian di Malang beberapa hari kemarin istrinya dibunuh, anaknya juga dibunuhnya dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang hal-hal yang tidak selayaknya untuk tidak boleh, jelas sesuatu hal yang haram, dosa besar yang dilakukan oleh seseorang karena tidak ada ilmu di antara kedua belah pihak. Bisa jadi pemicunya ya memang istrinya. Mungkin istrinya selingkuh, mungkin istrinya tidak mau taat, tidak mau hormat kepada suaminya, dan seterusnya yang menjadikan emosi dan sebagainya. Kedua belah pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Jadi tidak mudah, orang berkeluarga itu tidak mudah. Dia harus memahami ilmu-ilmu agama secara umum dan ilmu-ilmu tentang berkeluarga secara khusus agar mendapatkan kebaikan dari keluarga yang dibinanya. Hadirin rahimakumullah, ini ada masuk pada bab yang baru, tetapi hanya satu hadis, sehingga kita masukkan saja, kita baca sekarang karena hanya satu hadis nanggung di sini. Kalau kita buat satu pertemuan besok, maka ini akan nanggung. Yaitu tentang babul khul'i. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, kita baca, kemudian kita terjemahkan. Anna mar'ata Thabit bin Qais atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, Thabit bin Qaisin ma'aibu alaihi fi khuluqin wala dinin
walakinni akrahul kufra fil Islam. Diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwa istrinya Thabit bin Qais, istrinya yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian istrinya itu berkata, "Wahai Rasulullah, Thabit bin Qais suamiku," curhat kepada Nabi. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, Thabit bin Qais, aku tidak mencela tentang akhlaknya. Akhlaknya baik. Thabit suamiku ini akhlaknya sangat baik. Waladinin, dan agamanya juga baik. Dia soleh, dia taat dalam beragama. Akhlaknya juga baik. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tetapi saya takut terhadap kekufuran dalam Islam. Takut saya akan kembali kepada kekufuran kembali. Karena saya nggak suka dengan suamiku itu." Dalam riwayat yang lain nanti di belakang, di belakang, karena Thabit bin Qais ini laki-laki berwajah jelek, jadi nggak tampan sama sekali, jelek, wajahnya sangat nggak menarik bagi istrinya. Memang akhlaknya bagus, ya, agamanya bagus, tapi berwajah jelek, sehingga istrinya ini takut nanti kalau dia nggak bisa berbuat baik kepada suaminya, takut dia kalau kembali kepada kekufuran seperti di masa jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "Ataruddina alaihi hadiqatahu?" Apakah kamu mau mengembalikan ladang yang telah diberikan oleh suami kamu Thabit bin Qais ketika menikah, yaitu sebagai mahar. Dulu waktu maharnya itu menikah, Thabit bin Qais itu adalah maharnya yang diberikan istrinya berupa hadiqah, berupa kebun. Apakah kamu, istrinya ditanya, apakah kamu mau mengembalikan kebun itu kepada suamimu? Faqalat na'am. Kemudian istrinya mengatakan iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah." Artinya Nabi berkata kepada suaminya Thabit bin Qais, kamu terima kembali kebun itu dan talaklah istrimu. Rawahul Bukhari wa fi riwayatin lahu wa amarahu bi talaqiha. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu anna imra'ata Thabit bin Qais ikhtala'at minhu, artinya meminta khulu' dari Thabit bin Qais, faja'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iddataha haidatan, Nabi menjadikan iddahnya itu iddah haid. Artinya khulu' itu dilakukan di waktu istri Thabit sedang haid. Wa fi riwayati Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum inna bani Majah ana Thabit bin Qais kana damiman, bahwa Thabit bin Qais itu adalah damiman. Damiman itu orang yang berwajah jelek, enggak tampan sama sekali. Wa anna mar'atahu, dan istrinya itu mengatakan, laula makhafatullah idza dakhala alayya labasaqtu fi wajhihi. Parah sekali ini, sampai saking jeleknya. Nah, dia mengatakan, seandainya saya nggak takut kepada Allah, kalau dia masuk kepada saya, misalnya masuk ke kamar saya, mendekati saya, ingin rasanya saya meludahi wajahnya. Saking jeleknya. Jijik dia dengan wajah suaminya. Tapi kenapa dia dulu menikah dengan dia dan mau? Wali Ahmad min hadithi Sahl bin Abi Hasmah wa kana dzalika awwala khul'in fil Islam. Tapi nggak boleh, karena ngeludahi wajah orang itu nggak boleh, apalagi suaminya. Kalau suaminya, dia adalah orang yang paling berhak atas istrinya. A'zamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha. Orang yang paling berhak atas seorang perempuan yang bersuami itu adalah suaminya.
Yang harus paling ditaati, harus paling dihormati oleh seorang perempuan adalah suaminya. Maka kalau meludahi ya sama sekali nggak boleh. Jangankan meludahi wajahnya, meludahi kakinya aja nggak boleh. Ini mau meludahi wajahnya yang jelek. Meludahi orang lain yang bukan suaminya saja nggak boleh. Meludahi teman kita nggak boleh. Apalagi meludahi suami, jelas itu tidak dibolehkan karena itu istrinya nggak melakukan itu. Cuman kan beliau mengatakan seandainya saya nggak takut kepada Allah, seandainya saya nggak takut dosa kepada Allah, kalau Thabit bin Qais itu masuk ke kamar saya ludahi itu wajahnya, karena saking jijiknya dia dengan wajah suaminya itu. Karena itu dia takut nggak tahan jadi istrinya Thabit bin Qais. Nah itu kenyataan ya, namanya faktanya begitu. Suaminya sebenarnya baik akhlaknya, baik agamanya, tapi dia nggak tertarik sama sekali dengan wajahnya. Nah, sehingga dia mengatakan itu kepada Nabi, mengatakan itu kepada Nabi. Kemudian dilakukanlah khulu, ini namanya khulu. Nah, khulu itu permintaan cerai dari pihak istri kepada suaminya dengan membayar harta tertentu. Jadi istrinya minta khulu dengan membayar sejumlah harta tertentu. Dalam hal ini berupa hadiqah. Dulu Thabit bin Qais menikahi istrinya itu maharnya berupa hadiqah, berupa kebun. Kemudian istrinya mengembalikannya lagi kepada Thabit bin Qais. Diberikan kepada suaminya agar suaminya menceraikan dirinya. Ini namanya khulu, jadi permintaan istri kepada suaminya. Ini jalan keluar apabila seorang istri tidak tahan dengan suaminya, maka dia bisa melakukan khulu. Jika istri itu bersabar, misalnya perbuatan suaminya yang kurang baik kepadanya, dia bersabar, maka itu menjadi ladang pahala bagi si istri. Apalagi sekedar misalnya buruk rupa misalnya, nah, dia bersabar, ya udah nggak usah dilihat wajahnya misalnya. Dia mampu untuk bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala. Tetapi seandainya dia sudah nggak tahan lagi, tidak tahan lagi, nggak bisa sabar dengan perlakuan suaminya, menjadikan dia nanti nggak baik sama suaminya, menjadikan dia nggak taat lagi, nggak hormat lagi kepada suaminya, lebih baik saya pisah saja dengan suaminya, maka dia bisa melakukan khulu. Khulu itu dengan membayar, suaminya dibayar. Yang bayar si istri atau orang yang menanggungnya, orang lain yang menanggungnya. Misalnya si istri nggak punya harta, misalnya keluarganya punya untuk diberikan kepada suaminya. Nah, seperti ini contohnya diberikan kebun suaminya itu. Atau misalnya diberi sejumlah uang. Ceraikanlah saya, kamu saya kasih uang 1 miliar misalnya. Saking nggak kuatnya berapapun dikasih 1 miliar. Saya kasih kamu uang 1 miliar. Nah, suaminya setuju, ya udah, kemudian diceraikan. Itu namanya khulu. Yang seperti itu diperbolehkan. Nah, khulu ini menurut jumhur para ulama, mayoritas para ulama itu adalah bagian dari tolak. Nah, khulu adalah bagian dari tolak. Tetapi menurut sebagian ulama, yaitu dalam hal ini Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i memiliki 2 qaul. Qaul qadim dan qaul jadid. Nah, qaul jadid Imam Syafi'i seperti para ulama yang lainnya mengatakan bahwa khulu adalah bagian dari tolak. Tetapi qaul qadim dari Imam Syafi'i, qaul qadim ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, di Irak. Qaul jadid ketika beliau di Mesir. Nah, dalam qaul qadim Imam Syafi'i mengatakan bahwa khulu itu bukan bagian dari tolak, tetapi bagian dari fasakh. Bagian dari fasakh. Nah, ini juga penting untuk diketahui sebagai solusi atas seseorang yang melakukan
Tolak tiga secara mu'allak. Tolak tiga secara mu'allak. Solusinya mengikuti qaul qadim Imam Syafi'i yang memaknai khulu' dengan fasakh bukan tolak. Kalau ada seorang suami mengatakan, jika kamu misalnya pergi ke rumah si fulan, maka kamu saya ceraikan 3 langsung. Nah ini kan bahaya ini. Bahayanya apa? Nah, ini cepat atau lambat istrinya akan pergi ke rumah si fulan. Wong si fulan itu saudaranya. Nah, cepat atau lambat istrinya akan ke sana. Jika ke sana maka akan jatuh tolak 3, nggak ada harapan untuk kembali. Nggak bisa rujuk kembali. Maka bagaimana caranya biar ini lepas? Nah, sebagian ulama menfatwakan dengan cara khulu ini dengan mengikuti pendapat khulu itu bukan tolak tetapi fasakh. Karena kalau tolak berarti nambah nanti. Kalau itu fasakh maka nanti di sini dia langsung melakukan akad nikah yang baru. Akad nikah yang baru tanpa harus melalui 5 tahapan. Ketika si istri kemudian mengajukan khulu kepada suaminya, jatuh khulu misalnya, maka terjadi fasakh. Setelah itu keduanya bisa menikah kembali secara langsung, tidak harus istrinya dinikahi oleh orang lain dulu, kemudian dijima oleh suami kedua, kemudian diceraikan suami kedua habis masa iddahnya. Tidak harus mengikuti jalur itu. Tetapi begitu terjadi khulu, kemudian keduanya itu bisa melakukan akad nikah yang baru. Itu solusi yang terbaik, bukan mengikuti solusi-solusi yang tidak benar. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah lewat, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.